Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Zakaria dengan NIM 15191110212. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pros dan kontra tentang tiga layanan cloud, yaitu Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini ada Alibaba Cloud. Alibaba Cloud tulang punggung teknologi digital dan integrasi dari Alibaba Group. Terus bertumbuh bersama pelanggannya di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan berkelanjutan ini merupakan hasil upaya tiada henti Alibaba Cloud selama bertahun-tahun dalam melayani pelanggan di semua industri, membantu pelanggan mempercepat pengembangan bisnis mereka dan mengatasi pada masa yang tidak menentu. Komputasi awan dan teknologi AI telah terbukti menjadi landasan yang kokoh bagi bisnis untuk siap beradaptasi di era digital, terutama setelah pandemi COVID-19 terjadi. Pada Apsara Computing Konferensi ke-12, pelanggan dari berbagai sektor seperti penerbangan, reaksi dan perhotelan, pendidikan, serta e-commerce dan retail berbagi kisah pertumbuhan dan kesuksesan yang mereka capai bersama dengan Alibaba Cloud. Selanjutnya, Alibaba Cloud untuk penerbangan yang terus mengudara. Menghadapi tantangan kompleks yang datang akibat pandemi COVID-19, salah satunya seperti pembatasan perjalanan secara global, Garuda Indonesia, maskapai penerbangan Indonesia yang telah menyediakan layanan transportasi udara selama 70 tahun terakhir, memilih Alibaba Cloud sebagai penyedia layanan cloud terpercaya dan bertekad untuk menerapkan solusi transformasi digital yang akan meningkatkan kelincahan dan daya saingnya di industri penerbangan. Melalui operasi TI yang ditingkatkan andal dan sangat efisien. Berkat basis data dan teknologi jaringan Alibaba Cloud yang kuat, serta layanan desain arsitektur TI dan pengoptimalan sumber daya, maskapai Garuda mampu secara signifikan meningkatkan kinerja dan keandalan layanan dari aplikasi intinya, mulai dari perburuan tiket, pengurusan tiket, onboarding, manajemen kru hingga manajemen keanggotaan pelanggan. Sejak proses migrasi aplikasi bisnis penting dengan Alibaba Cloud, Garuda telah melihat edukasi latensi jaringan yang jauh berbeda dan peningkatan efisiensi biaya. Bebas antrian. Di Malaysia, Genting Skyworld, taman hiburan outdoor yang akan segera dibangun oleh Resort World Genting akan mengadopsi solusi antrian virtual dan advance virtual queue atau VV yang didukung oleh Alibaba Cloud. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, solusi VQ adalah sistem komprehensif yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan mengintegrasikan 5 modul algoritma seperti prediksi slot VQ, dinamis manajemen
gamifikasi dinamis, perencanaan perjalanan, rekomendasi insentif serta analisis, dan prediksi kerumunan. Kombinasi dari 5 modul ini memungkinkan pengelolaan kerumunan yang lebih efisien untuk mengurangi waktu tunggu secara dinamis. Solusi ini akan memungkinkan pengunjung untuk merencanakan seluruh pengalaman dari awal hingga akhir, bahkan sebelum mereka mencapai taman hiburan. Pengunjung dapat mengunduh aplikasi seluler atau VieQ, Genting Skywards, dan membeli tiket secara daring kapan saja. Setelah tiket dipesan, aplikasi seluler VieQ akan memungkinkan pengunjung untuk merencanakan rencana perjalanan mereka atau memberi alternatif rencana perjalanan yang direkomendasikan dan dioptimalkan untuk menawarkan pengunjung pengalaman yang disesuaikan berdasarkan preferensi mereka. Selanjutnya, integrasi pasar offline dan online. Di Malaysia, Genting Skywards, taman hiburan outdoor yang akan segera dibangun oleh Resort World Genting, akan mengadopsi solusi antrian virtual atau Advanced Virtual Queue yang didukung oleh Alibaba Cloud. Untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, solusi VieQ adalah sistem komprehensif yang W-Mart adalah salah satu jaringan supermarket Asia terbesar di Timur Tengah. Toko fisiknya telah mengalami dampak secara serius akibat pandemi COVID-19, di mana volume bisnis online meningkat tajam sehingga memaksa perusahaan untuk lebih mengkonsolidasikan sumber daya offline dan online dan mempercepat transportasi digitalnya. Untuk mendukung phase pertumbuhan berikutnya, W-Mart memilih untuk bekerja sama dengan Alibaba Cloud yang menawarkan solusi belanja online ke offline secara komprehensif yang menggabungkan kekuatan pengalaman di dalam toko dengan pemasaran digital, mendukung aliran operasi dengan mengelola gateway pembayaran, pemrosesan transaksi, dan keanggotaan pelanggan. Selain itu, pengalaman pelanggan ditingkatkan dengan fitur lain yang menyertai solusi tersebut. Misalnya chatbot Alim, asisten virtual yang didukung dengan teknologi AI dapat menangani 60-70% permintaan konsumen dan layanan purna jual selama 24,7 mempersempit kesenjangan komunikasi antara pengecer dan pembelinya. Selanjutnya ada bantu transformasi digital bisnis UKM Indonesia. Alibaba Cloud meluncurkan Hybrid Cloud guna mempercepat transportasi digital dan meningkatkan pemanfaatan layanan penyimpanan lokal bagi perusahaan di Indonesia, terutama usaha kecil menengah atau UKM. Alibaba Cloud, lini bisnis teknologi digital dan inteligensi Alibaba Group, menggencarkan strategi hybrid cloud dengan jajaran produk hybrid cloud terbarunya dan program hybrid cloud partner sebagai upaya untuk semakin menggaungkan kompatibilitas, keamanan, kesesuaian, skalabilitas, serta kehandalan Alibaba Cloud. Kehadiran Hybrid Backup Recovery atau HBR dan Alibaba Cloud merupakan sebuah solusi penyimpanan yang dapat menghemat waktu serta biaya, berbentuk server fisik dan terintegrasi.
dengan public cloud. KBR dapat menjembatani server lokal dengan public cloud secara aman serta penggunaan jaringan yang efisien. Teknologi yang dilengkapi sumber daya ganda, network port, dan hot backup disk ini memastikan pengoperasian yang aman serta stabil bagi pelanggan tanpa perlu daya komputasi tambahan. Selanjutnya, Gartner menobatkan Alibaba Cloud sebagai penyedia cloud dengan manajemen database terbaik. Alibaba Cloud, lini bisnis teknologi digital dan intelijensi dan dari Alibaba Group, berhasil dinobatkan sebagai pemimpin pada kategori cloud database. Manajemen sistem DBMS di Gartner Magic Quadrant 2020. Gartner menyatakan perusahaan yang berhasil dinobatkan sebagai leader adalah perusahaan yang telah menunjukkan kapabilitas manajemen database terbaik yang bisa mendukung berbagai prosedur olah data dan model pengembangan seperti multi-cloud, intercloud, dan hybrid. Penghargaan ini juga diberikan bagi perusahaan yang berhasil menghadirkan kepuasan dan layanan pelanggan tingkat tinggi, terutama di bidang performa, skalabilitas, keandalan, dan dukungan teknologi. Pada tahun 2020, Gartner memprediksi 75% database akan bermigrasi ke platform komputasi awan. Senada dengan prediksi tersebut, permintaan DBMS milik Alibaba Cloud melonjak 2 kali lipat dari tahun lalu. Tren ini terjadi karena semakin banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi database untuk mengantisipasi dampak jangka panjang pandemi. Saat ini Alibaba Cloud memiliki lebih dari 100.000 pelanggan perusahaan yang bergerak di berbagai industri seperti retail, vintage, logistik, manufaktur, game, dan pendidikan. Selanjutnya, Alibaba Cloud tunjukkan performa luar biasa dalam mendukung perhelatan Festival Belanja Global 11.11. Sistem database Alibaba Cloud berperan penting dalam mendukung Festival Belanja Global 11.11. Alibaba Cloud Native Relational Database termasuk PolarDB, Cloud Native Data Warehouse Analytic DB, dan Cloud Native Multi-Modal Database Lidrom telah memproses pemesanan hingga 583.000 transaksi per detik tanpa henti pada puncak acara Festival Belanja Global 11.11 Alibaba. Sementara itu, PolarDB mencetak rekor baru dengan memproses 140 juta pertanyaan per detik di puncak acara 11.11, meninggalkan 60% dari tahun lalu. Festival belanja terbesar di dunia ini berhasil mencatatkan nilai total transaksi sebesar 790 triliun atau sekitar 74,1 US dollar miliar dalam Gross Merchandise Volume atau GMV dalam waktu 11 hari. Analytic DB, Cloud Native Database Warehouse, yang dikembangkan sendiri oleh Alibaba Cloud memproses hingga 7,7 triliun lini data secara real time. Angka ini setara dengan 15 lipat dari semua arsip web Inggris di British Library. Selain itu, PolarDB X versi PolarDB yang didistribusikan dan Analytic DB membantu China Post menangani lebih dari 100 juta pesanan selama 11.11, di mana sekitar 100.000 pelanggan China Post mengecek status paket secara online dan real time.
Kelebihan dan kekurangan cloud. Alibaba Cloud memiliki data center di Indonesia, yaitu di Jakarta. Jika yang akses cloud kita lebih dominan dari Indonesia, memiliki data center di Jakarta dapat dijadikan pertimbangan penting. Walaupun begitu, GCP juga sudah akan menambah beberapa data centernya, salah satunya di Indonesia. Oke, kita tunggu saja. Instance yang mengalami kesalahan dapat kita reboot atau reinstall. Ketika kita build instance di GCP atau AWS termasuk link style, sangat dianjurkan melakukan snapshot untuk membantu template instance. Kalau tidak, salah satu Linux juga bisa reboot instance seperti di Alibaba Cloud. Kita bisa reboot dari snapshot template instance di marketplace, jadi tidak perlu bikin instance baru dengan IP publik yang baru juga. Kelebihan dan kekurangan cloud. Menu dan fiturnya akan membingungkan. Untuk pertama kalinya saya bingung karena menu tidak on place menurut saya, tapi lama-lama akan terbiasa juga. Yang keempat, marketplace image belum selengkap AWS atau GCP. Yang kelima, harganya dan kebijakan mengenai harga cepat kadang berubah. Berikut adalah harga Alibaba Cloud. Selanjutnya ada Azure Cloud. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang masih menggunakan tool favorit dan frameworks. Microsoft Azure menyediakan software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service, dan mendukung banyak bahasa pemrogram, tools, dan framework yang berbeda, termasuk perangkat lunak dan perangkat lunak pihak ketiga khusus dan Microsoft. Menyandur Microsoft Azure dan sebelumnya dikenal sebagai Windows Azure adalah platform cloud computing publik milik perusahaan Microsoft. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan cloud seperti komputasi, tools analisis, ruang penyimpanan data, hingga networking. Pengguna aplikasi dapat memilih untuk mengembangkan dan menskalakan aplikasi baru atau menjalankan aplikasi yang ada di cloud publik dari Microsoft Azure. Platform Microsoft Azure bertujuan untuk membantu bisnis mengelola tantangan dan memenuhi tujuan organisasi mereka. Oleh karena itu, aplikasi ini menawarkan berbagai tools yang mendukung kepentingan semua sektor industri seperti e-commerce, keuangan, hingga berbagai perusahaan Fortune 500. Tak kalah menarik, tools dan layanan yang ditawarkan juga kompatibel dengan seluruh jenis teknologi open source. Keunggulan ini memberikan pengguna sebuah fleksibilitas untuk menggunakan tools dan teknologi pilihan mereka. Selain itu, Microsoft Azure menawarkan 4 bentuk komputasi cloud yang berbeda dan infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service, hingga layanan tanpa server. Microsoft mengenakan biaya untuk penggunaan Azure dengan basis pay-as-you-go, yang berarti pelanggan hanya akan menerima tagihan untuk sumber daya tertentu yang telah mereka gunakan. Manfaat menggunakan Microsoft Azure: menerapkan backup data dan rencana pemulihan pasca krisis,
Yang kedua, mampu menjadi hosting serta mengembangkan aplikasi web dan seluler. Selanjutnya, berinovasi dengan solusi industri IoT. Selanjutnya, salah satu yang menjadi keunggulan Windows Azure adalah kemampuan untuk menjalankan aplikasi dari berbagai jenis teknologi dan platform, diantaranya adalah .NET sebagai teknologi dan Microsoft, Java, dan juga PHP. Berdasarkan sejarahnya, teknologi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 dan terus dikembangkan sehingga menjadi komersial secara umum pada tanggal 1 Februari 2010. Terdapat 3 buah komponen dari teknologi Windows Azure, diantaranya adalah Compute, merupakan bagian dari teknologi Windows Azure yang berguna dalam proses komputasi baik secara foreground maupun background job berjalan di belakang layar. Compute tools dari Windows Azure diantaranya adalah Web Role, Worker Role, dan Virtual Role. Storage merupakan bagian dari teknologi Windows Azure yang berguna dalam proses penyimpanan data. Terdapat 2 jenis storage dalam Windows Azure. Yang pertama adalah Azure Storage yang berguna untuk penyimpanan data untuk yang berbentuk table, cloud, dan blob. Sementara itu, bentuk storage lainnya adalah SQL Azure yang merupakan versi SQL Server yang berjalan di cloud. Fabric merupakan bagian yang berguna sebagai otak dari teknologi ini. Proses ini diatur oleh Windows Azure Fabric Controller yang berguna dalam proses scheduling, resource allocation, dan manajemen. Terdapat 2 buah key properties yang membuat Windows Azure unggul dibandingkan kompetitor, diantaranya adalah resource elasticity. Kita dapat melakukan penyusunan resource yang dibutuhkan secara real-time oleh suatu aplikasi yang berjalan. Sebagai contoh, apabila suatu aplikasi hanya tinggi trafiknya pada waktu-waktu tertentu, misalnya aplikasi pemilu, maka tentunya kebutuhan resource hanya tinggi pada saat tertentu saja. Oleh karena itu, kita dapat melakukan setting resource dengan menggunakan resource rendah pada saat jumlah akses rendah dan meningkatkan kapasitas resource apabila sedang mencapai peak time. Yang kedua, Jawware. Windows Azure berjalan di atas data center Windows yang tersebar luas di seluruh dunia. Pada saat pengembangan aplikasi cloud, pengembang dapat memilih data center yang terdekat dengan mereka sehingga tingkatkan konektivitas menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, apabila kita membuat suatu aplikasi pemilu di daerah Eropa, maka sebaiknya resource yang kita gunakan, database, dan lain-lain berada di daerah Eropa. Hal ini telah diimplementasikan pada teknologi Windows Azure. Keuntungan dan kerugian menggunakan Microsoft Azure. Kesediaan tinggi pada server yang mudah dan tinggi dimungkinkan. Yang kedua, hemat biaya. Karena kamu telah berinvestasi dalam penyedia layanan cloud, kamu tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur TI lainnya. Ini berarti kamu memiliki modal untuk membeli apapun yang diinginkan, kapanpun mau pada skala global. Selanjutnya, membutuhkan manajemen. Azure membutuhkan manajemen khusus dengan alat seperti penambalan dan pemantauan server. Selanjutnya, membutuhkan keahlian platform. Tidak seperti server lokal, Microsoft Azure membutuhkan keahlian untuk mengoperasikannya sehingga semua bagian yang diperlukan. Selanjutnya, kecepatan. Memulai akun cloud adalah tugas yang cukup mudah hari ini dengan mengingat kemudahan akses. Namun dalam kasus Microsoft Azure 54, wilayah melayani 140 negara berbeda di dunia. Jika kamu tinggal di negara yang
jauh dari wilayah pusat data, kamu akan melihat kelambatan dalam kecepatan yang dapat mengganggu beberapa perusahaan. Harga layanan Azure Cloud. Selanjutnya ada AWS Cloud. Amazon Web Service. AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya menjadi lebih sigap dan berinovasi lebih cepat. Selanjutnya, AWS secara signifikan memiliki lebih banyak layanan dan lebih banyak fitur dalam layanan dibandingkan penyedia cloud lainnya, mulai dari teknologi infrastruktur seperti perhitungan penyimpanan dan database, hingga teknologi yang berkembang seperti pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, data lake dan analitik dan Internet of Things. Ini membuat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih hebat biaya untuk memindahkan aplikasi Anda yang sudah ada ke cloud dan membuat hampir semua yang dapat Anda bayangkan. AWS juga memiliki fungsionalitas terdalam dalam semua layanannya. Misalnya, AWS menawarkan ragam database paling luas yang dibangun untuk tujuan beragam jenis aplikasi sehingga Anda dapat memilih alat yang tepat untuk pekerjaan tersebut untuk mendapatkan biaya dan kinerja terbaik. Komunitas pelanggan dan mitra terbesar. AWS memiliki ekosistem terbesar dan paling dinamis, dengan jutaan pelanggan aktif dan puluhan ribu mitra di seluruh dunia. Pelanggan di hampir setiap industri dan dari berbagai skala, termasuk perusahaan startup, perusahaan, dan organisasi sektor publik. Menjalankan hampir setiap kasus penggunaan di AWS. AWS Partner Network (VPN) mencakup ribuan integrator sistem yang mengkhususkan diri pada layanan AWS dan puluhan ribu independent software vendor (ISV) yang menyesuaikan teknologinya agar berfungsi di AWS. Paling aman. AWS dirancang menjadi salah satu lingkungan komputasi cloud yang paling fleksibel dan aman yang tersedia saat ini. Infrastruktur inti kami dibangun untuk memenuhi persyaratan keamanan untuk militer, bank global, dan organisasi dengan tingkat sensitivitas tinggi lainnya. Ini didukung dengan rangkaian alat keamanan cloud mendalam dengan 230 layanan dan fitur keamanan, kepatuhan, dan tata kelola. AWS mendukung 90 standar keamanan dan sertifikasi kepatuhan serta 117 layanan AWS yang menyimpan data pelanggan dan menawarkan kemampuan untuk mengenkripsi data tersebut. Selanjutnya, laju inovasi tercepat. Dengan AWS, Anda bisa memanfaatkan teknologi terbaru untuk eksperimen dan berinovasi dengan lebih cepat. Keahlian operasional yang paling terbukti. AWS memiliki pengalaman kedewasaan, keandalan, keamanan, dan kinerja tak tertandingi yang dapat Anda andalkan untuk aplikasi terpenting Anda. Infrastruktur global. Infrastruktur global. AWS adalah platform cloud paling aman, luas, dan andal yang menawarkan 200 layanan unggulan penuh dari pusat data secara global. Baik Anda harus menerapkan beban kerja aplikasi ke seluruh dunia dengan satu klik, atau Anda ingin membangun dan menerapkan aplikasi khusus yang lebih dekat dengan penggunaan akhir Anda dengan retensi
beridentik satu digit. AOS memberi Anda infrastruktur cloud di mana dan saat Anda memerlukannya. AOS memiliki ekosistem terbesar dan paling dinamis dengan jutaan pelanggan aktif dan puluhan ribu mitra di seluruh dunia. Pelanggan di hampir setiap industri dan dari berbagai skala termasuk perusahaan startup, perusahaan dan organisasi sektor publik menjalankan hampir setiap kasus penggunaan di AWS. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.